Benarkah virus corona pertanda kiamat? Pemirsa beriman di tengah upaya dunia memerangi virus corona, umat Islam kembali dihebohkan oleh pernyataan viral di media sosial yang menyatakan bahwa adanya virus corona merupakan suatu pertanda akan datangnya hari kiamat. Lalu bagaimanakah virus corona menurut Al-Quran dan hadis? Hari kiamat pasti terjadi, hanya saja kapankah peristiwa itu akan berlangsung? Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta, termasuk malaikat, yang mampu memprediksi waktu kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasihnya pun tidak diberi informasi yang jelas. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratnya. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya selain Dia. Surah Al-A'raf ayat 187. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal baik sebelum terjadi 6 tanda kiamat, yaitu matahari terbit dari arah barat, keluarnya Dajjal, munculnya Dukhon, keluarnya Dabah, adanya kematian, dan bencana alam. Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan juga dalam hadis lainnya, Rasulullah menjelaskan adanya 6 tanda kiamat, yaitu kematianku, pembebasan Baitul Maqdis, kematian akibat penyakit di dada, harta benda melimpah sehingga orang memberi 100 dinar masih membuat yang diberi marah, petaka menimpa semua rumah bangsa Arab, dan gencatan senjata antara kalian dengan keturunan bangsa kuning. Namun mereka berkhianat dan menyerang kalian melalui 80 panci yang masing-masing dengan 12.000 orang. Mewabahnya virus corona bisa saja menjadi tanda-tanda kiamat kecil. Virus corona sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai umat muslim percaya wabah virus yang mematikan sudah ada sejak di zaman Nabi. Virus tersebut salah satunya adalah kista yang menular dan mematikan. Jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu musibah dengan kuasanya. Kita sebagai umat muslim sebaiknya menyikapi wabah virus corona dengan bijak, memohon ampunan dari Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Virus corona ada karena kuasanya, dan kita tidak dapat mencegah juga dengan bantuan Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit. Pada masa Rasulullah SAW, istilah wabah dikenal dengan taun atau penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas, misalnya wabah cacar, disentri, pes, kolera. Kata taun dan wabah sering digunakan untuk menyebut epidemi. Menurut Ibnu Qayyim, tindakan Nabi melarang umatnya masuk ke lokasi wabah adalah bentuk pencegahan yang memang dianjurkan oleh Allah, yakni mencegah diri kita untuk tidak masuk ke lokasi dan lingkaran yang membawa wabah derita. Melarang keluar dari lokasi wabah mengandung beberapa maksud, diantaranya yaitu mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah dan bertawakal kepadanya, serta tabah dan ridho menghadapi takdirnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Gus, bagaimana tanggapan Gus Fahmi tentang video tadi? Oke. Kalau tentang hari kiamat itu pasti terjadi. Jadi tidak ada siapapun yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang memang kekasihnya itu tidak diberitahu kapan kiamat itu terjadi. Apa saja sih Gus tanda-tanda hari kiamat itu? Kalau tanda-tanda hari kiamat yang besar ialah ada 6. Yang pertama itu seperti matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj dan lain-lain. Apakah benar bahwasanya corona itu adalah tanda-tanda kiamat? Kalau tanda-tanda kiamat corona sih tidak bisa dipastikan bahwasannya, maksudnya untuk corona ini tanda-tanda kiamat itu belum ada yang bisa memastikan. Kalau di dalam hadis nih Gus, berbunyi bahwa ketika ada wabah di desa kita tidak boleh meninggalkan desa tersebut. Apakah hadis itu betul dari Rasulullah? Iya, kalau hadis itu dari hadis Bukhari. Jadi ketika ada corona di suatu daerah, maka orang yang ada di daerah tersebut tidak boleh di daerah tersebut tidak boleh dibuat berpergian orang lain. Dan ketika ada daerah itu terkena corona, orang yang ada di dalam daerah tersebut tidak boleh keluar dari zona dan daerah tersebut. Konspirasi dunia. Dan pertama, virus ini kan dari Cina. Apakah benar virus ini berasal dari binatang kelelawar atau termasuk senjata Tuhan untuk umatnya di akhir zaman? Oke. Kalau saya sih, kami memang banyak informasi-informasi yang masuk di media sosial yang awalnya itu katanya kan memang dari hewan atau kelelawar yang dimana itu tempatnya di pasar Wuhan. Ada juga berita itu yang viral juga pas waktu itu berasal dari senjata biologis Cina. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya awal virus corona ini dari Amerika Serikat. Nah, jadi kita jangan terlalu fokus terhadap teori yang isu-isu yang timbul itu. Jadi kita fokus mengajak masyarakat untuk profesional menghadapi isu-isu yang telah diangkat oleh media sosial tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat itu jangan termakan oleh teori konspirasi. Jadi kita harus menyikapi secara profesional dan kita cegah bersama-sama untuk COVID-19 ini. Jadi untuk teori konspirasi itu kita jangan hiraukan. Kalau kita memastikan virus itu timbulnya dari mana, sampai sekarang virus itu belum bisa dipastikan dari mana. Nah, kita fokus dengan sikap profesional sebagai umat aja di sini. Kalau menurut Gus Fahmi, apakah virus ini juga termasuk peringatan buat kita? Kalau peringatan sih pastinya. Ketika kita diberi musibah itu juga kita diingatkan supaya lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi begitu pemirsa menurut pandangan Gus Fahmi, dan jangan kemana-mana, tetap di Beriman Berita Islam Akhir Zaman.